Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Mira Damayanti Rambe, NIM 240301020526. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai untuk kebutuhan UAS kepemimpinan dan etika bisnis. Yaitu saya mengambil judul prinsip-prinsip dan etika dalam penyelesaian masalah karena keberagaman budaya dalam organisasi. Baik, kenapa saya mengambil latar belakang ini, karena di era globalisasi, organisasi itu tidak lagi homogen. Anggota tim berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, bahasa, dan kebiasaan. Perbedaan ini dapat menjadi kekuatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola secara etis. Nah, maka dari itu diperlukan prinsip dan etika dalam penyelesaiannya. Karena organisasi modern bersifat multikultural dan adanya perbedaan tersebut. Nah, apa aja keberagaman budayanya? Yang pertama kita bahas mengenai pengertiannya. Keberagaman budaya adalah kondisi di mana individu dalam organisasi memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perbedaan ini memengaruhi cara berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Baik, ini perbedaannya terjadi dalam organisasi lokal maupun global. Dampak keberagaman budaya ini ada dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu, sebelumnya dampak keberagaman itu dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi karena banyak perspektif. Namun jika tidak dikelola, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif itu yaitu meningkatkan inovasi dan memperluas perspektif tadi. Ada dampak negatif yaitu menyebabkan konflik komunikasi dan adanya kesalahpahaman. Ada berbagai prinsip. Yang pertama, prinsip kesetaraan atau equality. Nah, setiap anggota harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Pemimpinnya tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan suku, agama, atau latar budaya. Nah, di sini kita melihat tidak boleh diskriminatif, menghargai semua belakang budaya, dan memberikan kesempatan yang sama. Kemudian ada prinsip kedua, yaitu toleransi dan saling menghormati. Yaitu apa aja? Yang pertama yaitu menghargai perbedaan, tidak memaksakan nilai pribadi maupun menjaga keharmonisasian tim. Nah, prinsip toleransi ini berarti menghargai perbedaan tanpa memaksakan nilai pribadi. Ini sangat penting agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian ada prinsip ketiga, yaitu komunikasi terbuka. Apa aja itu? Yaitu transparansi, dialog dua arah, dan mendengar secara aktif. Di sini banyak konflik budaya terjadi karena miskomunikasi. Oleh karena itu, organisasi harus mendorong dialog terbuka dan saling mendengar. Kemudian, prinsip keempat yaitu keadilan atau fairness. Eee, Poin-poinnya yaitu penyelesaian konflik objektif, berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan stereotip. Nah, keadilan ini dalam menyelesaikan konflik, pemimpinnya harus objektif dan adil berdasarkan fakta, bukan stereotip atau prasangka. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam penyelesaian masalah. Ada beberapa poin, yaitu integritas, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, dan empati. Nah, etika itu menuntut integritas, tanggung jawab, dan empati. Penyelesaian konflik tidak boleh merugikan martabat pihak tertentu. Selanjutnya, ada studi kasus. Contohnya, konflik terjadi karena perbedaan gaya komunikasi antara budaya yang langsung dan tidak langsung. Contohnya itu adalah perusahaan multinasional mengalami konflik karena perbedaan gaya komunikasi antar budaya. Nah, untuk analisis dan solusinya, yaitu solusi etisnya adalah pelatihan lintas budaya, mediasi netral, serta kebijakan inklusif yang mendukung keberagaman. Kemudian, selanjutnya ada peran pemimpin.
peran pemimpinnya apa aja? Bisa menjadi mediator, memberikan contoh inklusif, dan membuat kebijakan anti diskriminasi. Nah, pemimpin ini harus menjadi mediator dan role model dalam menghargai perbedaan. Kemudian ada strategi organisasinya, yaitu diversity training, sistem pelaporan konflik, dan evaluasi budaya kerja secara berkala. Nah, organisasi ini perlu memiliki sistem formal seperti kode etik dan pelatihan keberagaman. Yang terakhir yaitu, saya mengambil kesimpulan, keberagaman adalah kekuatan jika dikelola dengan etika. Prinsip kesetaraan, toleransi, komunikasi, dan keadilan sangat penting. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan etis menentukan keberhasilan organisasi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.